Kendala kita hampir semuanya sama, Bapak dan Ibu. Ya, kita menggunakan kendalanya sama. Yang paling besar di sini adalah suasana kelas, di mana nanti suasana kelas diharapkan ketika Bapak dan Ibu menggunakan kelas point ini, suasana kelas itu lebih menjadi interaktif dan menarik lagi. Kemudian lebih menghemat waktu, lalu bisa meningkatkan kolaborasi antar siswa yang lain. Dan paling pentingnya adalah harapannya ketika Bapak dan Ibu menggunakan media interaktif, meningkatkan hasil pembelajaran siswa itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu, pada pada saat menyusun pembelajaran kelas yang interaktif, ya, Bapak Ibu tentunya akan eh, dihadapkan atau disuguhkan terhadap fitur-fitur yang ada pada beberapa platform. Nah, pada kelas poin ini ada beberapa keunggulan. Sekarang namanya kelas poin 2. Kenapa kelas poin 2? Karena ini lebih powerful dibandingkan kelas poin sebelumnya. Tentunya setiap setiap aplikasi itu selalu ada update-nya, Bapak dan Ibu. Saya pun juga di trainer quizzes, saya pun juga di class point, itu selalu tiap bulan itu ada update-update-nya. Tiap tahun ada update-nya. Bagaimana untuk membantu Bapak dan Ibu untuk pengguna class point ataukah pengguna platform yang lainnya untuk bisa meringankan atau bisa memudahkan Bapak dan Ibu. Di dalam keunggulan class point 2 ini terdapat beberapa fitur, ya, saya perkenalkan, di mana kelas poin 2 ini adalah alat pengajaran all-in-one di PowerPoint, membantu Bapak dan Ibu menjadi guru yang kreatif dan juga inovatif. Nah, di kelas poin ini ada namanya tab, ya. Ketika Bapak dan Ibu nanti masuk di kelaspoint.io, diminta untuk download, ya. Ketika sudah download dan sematkan di dalam kelas poin, ini ada beberapa fitur, di mana di sini fiturnya bagi yang pengguna basic itu sudah bisa menggunakan multiple choice yang sudah Bapak Ibu gunakan tadi dan melihat langsung seperti apa responnya. Kemudian bisa menggunakan word cloud, kemudian bisa menggunakan short answer, slide drawing, image upload, dan fill in the blank, audio record, dan video upload. Itu banyak sekali Bapak dan Ibu bisa gunakan untuk class point ini. Untuk fill in the blank, audio record, dan video upload, ini adalah pengguna ClassPoint untuk yang pro. Namun tidak perlu khawatir, Bapak dan Ibu masih bisa menggunakan kelasnya interaktif ini menggunakan fitur-fitur basicnya. Kemudian, Bapak dan Ibu juga bisa menggunakan draggable object, memindahkan objek, kemudian menggunakan whiteboard background, atau menggunakan papan tulis online digital, itu Bapak Ibu bisa gunakan dari satu-satunya, yaitu menggunakan ClassPoint. Nah, dalam satu aplikasi ini sudah komplit Bapak dan Ibu menurut saya, di mana ClassPoint ini adalah Bapak dan Ibu, apapun yang Bapak Ibu lakukan, apapun yang Bapak Ibu butuhkan, itu bisa dipenuhi dalam ClassPoint. Termasuk nanti untuk mencari, ya, mencari browser, ini saya klik browser, saya tidak perlu lagi buka Google atau apa. Saya tinggal aja klik browser, ada menu di paling bawah untuk mencari link URL atau informasi-informasi yang saya butuhkan dan langsung dimasukkan di dalam slide PowerPoint. Nah, kemudian ini kita bisa pakai AI quiz, di mana AI quiz ini kita bisa langsung mendeteksi ini hanya materi, ya. Misalnya ini hanya materi slide yang saya tampilkan. Kita bisa langsung membuat pertanyaan gitu, ya. Langsung bisa membuat pertanyaan apa sih yang ingin diinginkan. Tinggal diklik Class Point AI, kemudian apa yang Anda lihat setelah check in. Nah, ini kita bisa lihat periksa jawaban. Langsung juga terdeteksi jawabannya apa. Bisa lagi untuk mencari referensi yang lain, kita klik buat yang lain. Nah, ini adalah salah satu kecanggihan dari ClassPoint AI ini. Tidak hanya itu, Bapak dan Ibu, ya, di dalam ClassPoint ini, fitur-fitur unggulan yang akan kita bahas adalah fitur-fitur unggulannya ada timer. Kita tidak perlu lagi membuka
timer yang lain online, Google timer semacamnya, ini sudah ada timer di sini. Kita bisa mau mulai kapan timernya, mulainya kapan siswa menjawab, ataukah mereka perlu berapa lama timer yang dibutuhkan. Bapak Ibu bisa gunakan timer dan juga bisa menggunakan stopwatch tentunya. Fitur lainnya adalah kita bisa menggunakan name pickers ini. Ya, ini name pickersnya. Name pickersnya ini adalah seluruh peserta yang telah gabung di kelas point ini kita bisa pilih acak otomatis. Nah, siapa nih yang muncul ya? Nah, U titik Laila. Oke, ini yang bisa kita pilih otomatis. Kita bisa mengacak random dan semacamnya menggunakan name pickersnya. Oke. Kemudian apalagi nih Bapak dan Ibu di kelas point ini juga ya ada namanya lasso point, tidak perlu pointer ya Bapak dan Ibu. Ini kita bisa gerakan aja mouse-nya supaya audien kita bisa lihat oh ini apa laser laser poinnya gitu ya. Ini kita bisa coret-coret tapi nanti dia akan redup sendiri kalau menggunakan laser point. Dan juga di sini kita menggunakan pen, ada pen apalagi guru matematika, guru agama yang menggunakan pen ini ya. Ini sangat bisa juga untuk semua. Silakan ini bisa digunakan. Kemudian ada stabilo juga untuk menandai bagian-bagian materi Bapak Ibu yang penting. Ada penghapus tentunya, menghapus semuanya. Kemudian ada apa lagi ya? Ini ada shape. Nah, ini kita bisa gunakan shape-shape yang diinginkan ya. Bisa menggunakan warna. Warnanya, warna shape-nya apa ya, full color-nya. Oke. Ini sudah bisa kita buat ya tanpa harus lagi untuk membuka aplikasi tambahan. Nah, ini saya hapus dulu. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, ini ada juga yang teks. Nah, di mana teksnya ini ya, teksnya ini kita bisa langsung mengetik fitur PowerPoint-nya. Jadi, tanpa harus lagi kita utak-atik apa namanya slide kita, off dulu ya, off dulu slideshow-nya, kemudian mengetik ulang. Ini kita bisa tambahkan aja langsung teksnya. Nah, kalau misalnya ada siswa. Kalau siswa saya sih, misalnya ya, mereka tidak bawa handphone. Saya pakai ini. Ini kebetulan ada mouse tambahan saya. Jadi, saya tidak perlu bawa kiri kanan mouse saya. Kemudian ini saya cukup taruh di tengah. Saya berikan pertanyaan menggunakan class point, tinggal mereka langsung mengetik aja di depan. Berebutan itu mereka. Atau bisa juga pakai namanya kerja tim. Jadi kita bisa mensiasati aplikasi seperti itu, Bapak Ibu, ketika perangkat siswanya tidak ada. Nah, kemudian ini ada leaderboard, di mana leaderboard ini adalah pencapaian tertinggi dari siswa kita selama slide presentasi ini berlangsung, ya, leaderboard. Kemudian kita bisa juga share PDF, ya, share PDF dari presentasi kita. Kemudian kita bisa cek langsung quiz summary-nya. Lalu kita bisa juga menggunakan ini My Class. Tinggal kita input nama siswa kita di dalam kelas, ya. Jadi siswa itu tidak berganti-ganti lagi namanya. Jadi siswanya berapapun materi kelas poin yang kita bawakan itu akan terekam atau jejak skornya di dalam satu kelas. Mirip classroom lah ya, atau di kelas Microsoft Teams. Seperti itu. Tetapi ini lebih kepada rekam hasil jejak digital anak-anak di My Class-nya. Nah, kemudian ada apa lagi nih, Bapak dan Ibu? Ya, eh, perangkat presentasinya tentunya ini saya sudah jelaskan tadi ada quick poll. Nah, kita juga bisa pakai quick poll di sini, Bapak dan Ibu. Mau pakai jawaban benar atau salah, ya atau tidak, ragu-ragu, ataukah memberikan feedback sebanyak 5 level. Nah, seperti itu. Timer, embed browser, kemudian draggable object, ada textbox, ada shape, ya, ada banyak lagi untuk menunjang perangkat presentasi Bapak dan Ibu. Kalau melihat di sini ya, di atas ini, kalau misalnya melihat audiensnya atau materi lah ya, narasumber menggunakan ada paling ujung dalam PowerPoint-nya ini berarti eh,
mereka sudah menggunakan di perangkat Microsoft-nya itu menggunakan ClassPoint. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, nah ini tadi yang saya sampaikan ya. Ini adalah layar foto. Kita mau mencari foto di browser langsung itu pun bisa. Nanti kita selipkan langsung. Seperti ini nanti tampilannya. Ada namanya juga fitur anotasi, di mana fitur anotasinya ini ya mirip-mirip ya Bapak dan Ibu, hampir mirip dengan eh, apa yang akan Bapak Ibu lakukan dalam misalnya presentasi digital. Membuat pen, ada pennya, highlightersnya, ada shape dan textbox-nya. Itu bisa kita gunakan fitur anotasi. Menggunakan latar-latar dari latar kertas, kah, latarnya kotak-kotak, itu bisa kita gunakan dalam kelas poin. Nah, selanjutnya, Bapak dan Ibu, nah, untuk draggable, nah, ini kita bisa langsung menyeret, menyeret ya bagian-bagian yang dibutuhkan untuk masukkan ke dalam kuis atau soal. Kemudian, ini contohnya, saya aktifkan tombol draggable-nya. Buanglah sampai sesuai kategorinya. Ini kita bisa pindah-pindahkan nih, Bapak dan Ibu. Kalau pakai PowerPoint itu kan bisa pakai apa namanya animasi-animasi lagi ya, tapi itu agak ribet. Namun ini di kelas poin hanya cukup Bapak dan Ibu sediakan saja aset-asetnya, gambar-gambarnya, kemudian nanti kita bisa mengkategorikan atau mendrag and drop gambar-gambar. Yang mana sih? Ya, ini yang membuat dari kaca. Hmm, ini. Kemudian dari kelas yang mana? Anak-anak, Bapak dan Ibu bisa semakin kreatif Bapak dan Ibu membuat media pembelajaran, kemudian menyelipkan eh, apa salah satu khas dari kelas point atau fitur-fiturnya itu sangat bagus Bapak dan Ibu. Seperti itu untuk Draggable. Kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan stopwatch dengan menambahkan musik atau bunyi alarm ya. Lalu eh, tampilkan dalam layar penuh atau layar kecil, ya, itu Bapak Ibu bisa gerakkan di tempat manapun. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kita bisa menggunakan embed browser, kita bisa menjelajahi website langsung dalam PowerPoint tanpa membuka atau sorry tanpa menutup ya, tanpa menutup jendela browser yang lain atau PowerPoint kita langsung langsung bisa mengklik pencarian di browser. Nah, selanjutnya adalah kita bisa menggunakan Navigers. Navigersnya ini Bapak ya Ibu bisa gunakan untuk ada beberapa pilihan ya, ada roda, ada juga kata nama kartu yang tersembunyi. Nah, ini lebih mendorong antusias siswa nih dalam pembelajaran nantinya. Untuk pertanyaan-pertanyaan kuis interaktif ini, Bapak dan Ibu bisa menggunakan 8 pertanyaan jenis kuis interaktif. Ada multiple choice, ya. Kemudian ada word cloud, ada short answer, slide drawing, image upload, fill in the blank, audio record, dan video upload. Nah, interaktif soal-soal pun jadi lebih beragam yang Bapak Ibu bisa buat. Kemudian, ya, kalau word cloud seperti ini jawabannya yang tadi Bapak Ibu lakukan. Kemudian nanti ada juga short answer. Nah, untuk melihat ya seperti apa, ini saya coba Bapak dan Ibu buat ya. Ini untuk fitur atau soal yang jenisnya slide drawing. Jadi Bapak dan Ibu ini yang sudah bergabung di kelas poin, nah siap-siap lagi tangannya untuk menjawab atau melukis. Lukislah rumah impian Bapak dan Ibu. Gambar di atas ini hanya ilustrasi ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa membuat gambar yang sudah gabung di kelas poin untuk membuat gambarnya. Ayo kita coba nih, seperti apa fiturnya. Oke, mengumpulkan jawaban. Ini memang lama ya, karena banyak nih menggambarnya seperti apa. Kok nggak ada gambarnya nih? Kayaknya langsung kepleset tangannya nih ya. Ayo, ini kosong. Lagi kah? Yang telah mengirimkan gambarnya. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan slide drawing-nya. Ada gambar-gambar di situ. Nah, ini.
Ada rumah, kemudian ada pohon gitu ya. Ini tampak seperti gambar siswa saya juga. Oke, terima kasih Pak Gret. Kemudian ada Ibu Novi Sintia Sari. Nah, Pak Heru nih, suruh gambar rumah jadi gambar orang ya Pak ya. Oh, sisi orang mungkin ya di rumahnya. Oke. Ada Ibu Yanti. Ada Ibu Mona, Bapak Idris, Ibu Helmi Diana. Wow, dia menambahkan pohonnya aja. Oke. Ini Ibu Rini, kayaknya tanda tangannya nih. Oke, Ibu Rostini. Nah, ini interaktif sekali nih ya. Kalau misalnya yang gabung di live Zoom ataupun di YouTube, melihat hasil jawaban-jawaban dari peserta kita. Ini ada banyak sekali, beragam. Oke, next. Ya, ternyata baru 108 orang yang menjawab ini. Oke. Ini kita bisa berikan bintang juga, berikan feedback sebagai feedback dari uh, siswa kita. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, di sini juga Bapak dan Ibu sangat memudahkan sekali ketika nanti siswanya ya atau ada kebutuhan siswanya memang suka menggambar dan semacamnya, Bapak dan Ibu bisa ciptakan uh, asesmen yang sesuai kebutuhan mereka gitu. Oke, ditunggu ya. Hmm, oke deh. Ini sudah ada yang menjawab 166. Oke, 166 siswa. Nah, nanti diutamakan seperti itu ya. 166 peserta, 177. Wow, luar biasa sekali nih ya. Ini yang di live juga ini kayaknya greget nih. Mau ikut juga, tapi hanya bisa menyimak aja ya. Oke, kurang cepet nih. Nanti lihat aja dia, keker aja nih di atas. Kalau misalnya berkurang satu, berarti masih bisa untuk gabung. Oke, saya tutup jawabannya. Oke, dan saya berikan bintang untuk semua yang sudah menjawab. Terima kasih. Ini adalah contoh soal untuk slide drawing nih, Bapak dan Ibu. Sekarang, ya. Untuk soal yang image upload, kita bisa gunakan nih. Ayo unggah gambar makanan yang ada di perangkat Bapak dan Ibu yang hadir di kelas poin. Yo, apa saja nih gambar makanan yang ada di perangkat. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa take picture atau mengambil gambar yang ada di galeri fontnya. Atau bisa mengambil gambar langsung gitu. Jangan sampai yang lagi makan nih ya, langsung ambil makanannya orang nih. Oke, ini Pak Sulfi. Saya berikan bintang satu nih Pak Sulfi, Bu Santi. Wow, saya ngiler nih ya. Ibu Nurhaya, Ibu Justina Deni yang sudah gercep nih ya mengirimkan gambarnya. Wow, ada Indomie, pepaya, makanan yang ada. Ini menemani nih, Neng Sarah nih ya. Menemani. Ada yang ulang tahun ternyata. Happy birthday ayangku. Jadi Pak Hadi nih ya. Oke, baik. Wow, luar biasa. Oke, berikan bintang dulu nih ya. Nah, ini adalah salah satu contoh. Bisa juga ya Bapak Ibu gunakan di dalam misalnya pembelajaran matematika eh, atau bahasa Indonesia tentunya. Coba upload foto yang diawali dengan huruf B. Nah, upload benda yang diawali huruf B atau upload foto gambar yang merupakan benda bentuknya segitiga. Oh, benda apa saja itu lah. Nanti kita penasaran nih, apakah bisa memuat interaksinya siswa nih menggunakan PowerPoint. Wow, ternyata Bapak dan Ibu banyak disuguhkan makanan ya. Masya Allah. Oke, tidak perlu lama-lama, nanti kita jadi lapar di sini ya. Tidak jadi belajar, Bapak Ibu ya. Saya tutup jawabannya. Terima kasih yang sudah respon. Oke, saya close lagi, Bapak dan Ibu. Ini untuk soal image upload. Kemudian, soal untuk fill in the blank. Ah, tinggal nanti dilengkapi ya, dilengkapi eh ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang, nah, kira-kira apa sih jawabannya? Kita coba nih. Klik fill in the blank. Kemudian nanti yang sudah hadir di kelas point ini langsung menjawab nih dan mengumpulkan. Kayaknya ini soalnya sangat mudah ya.
walaupun ini disuguhkan dalam soal melengkapi, tentunya akan meningkatkan interaksi siswa ketika Bapak dan Ibu menyelipkan fitur-fitur dari kelas point. Ya, yang pertama adil, beradab, persatuan, hikmat, perwakilan, hikmat, kebijaksanaan. Oke. Oke, ini yang benar ya. Eh, good, good. Nah, sudah ada Pak Surya Negara ini kayak mahir nih menggunakan kelas point karena sudah ada fotonya nih. Terima kasih Pak. Dari Bu Sri Wahyuni juga nih. Oke, baik. 86 peserta. Saya tutup jawabannya. Hmm, saya berikan bintang untuk semua. Oke, ini dan perwakilan ini masih ada ya. Kalau warna merah-merah ini masih ada kekeliruan gitu. Oke. Oke, baik. Saya masukkan dulu dalam slide. Sepertinya kunci saya nih. Oh iya, kalau lebih dari 50 respon itu tidak bisa dimasukkan ya, Bapak dan Ibu. Karena dia akan panjang 50 slide. Oke, saya sebenarnya bisa dimasukkan, tapi nanti akan menimpa 50 slide. Oke, terima kasih ya sekali lagi untuk jawabannya. Nah, untuk mengecek jawabannya, Bapak dan Ibu, di sini ada namanya, sorry, ya, untuk cek jawabannya ini, ya, kita bisa pakai nih pencarian apakah benar nih anak-anak. Nah, kita bisa menggunakan browser gitu. Kalau misalnya kurang meragukan gitu ya, kita cari browsernya apakah benar atau tidak nih sambil dicocokkan. Jadi kita bisa langsung mengecek jawabannya gitu ya. Selanjutnya, coba kita pakai soal yang audio record nih. Yuk, kita baca pembelit lidah ini. Wow, 300 full maksimal nih yang sudah bergabung. Masya Allah, luar biasa. 300. Yuk, kita record. Ayo Bapak Ibu membaca kata di sini. Yang di Zoom juga boleh melatih lidahnya sama yang di live streaming. Oke, akan dibaca pembelit lidahnya ini. Sempat-sempatnya semut-semut itu saling senyum-senyum. Oke, ini sudah ada yang mengirimkan. Saya play dulu. Sempat-sempatnya semut-semut itu saling senyum-senyum dan salam-salaman sama semut-semut yang mau senyum-senyum dan salam-salaman sama semut-semut itu. Oke deh, Ibu Amanda. Kemudian kita dengar Ibu Siti Apriani. Tempat semut itu senyum dan salam-salaman sama semut-semut yang mau senyum-senyum dan salam-salam. Semut-semut itu Mantap. Ini kosong, kosong ini kayaknya tidak ada isinya ya. Nah, coba kita yang paling banyak nih. sempat-sempatnya semut-semut itu saling senyum-senyum dan salam-salaman sama semut-semut yang mau senyum-senyum dan salam-salaman sama semut-semut itu. Oke deh, Ibu Sri Putri Mariana. Kalau Ibu Santi, Sempat-sempatnya semut-semut itu saling senyum-senyum dan salam-salaman sama semut-semut yang mau senyum-senyum dan salam-salaman sama semut-semut itu. oke, baik dah ya. Kayaknya semua lidahnya masih normal semua ya. Tidak ada yang terbelit-belit membacakan pembelit lidah. Oke, ini salah satu ice breaking juga ya, Bapak dan Ibu. Dan tentunya Bapak dan Ibu bisa membuat soal atau audio record yang sesuai dengan materi yang akan Bapak Ibu sajikan gitu. Mau anaknya menyanyi, ayo tebak lagu nih, lanjutan lagu nasional ini apa saja. Nah, nanti anak-anak bisa menggunakan audio record, kemudian ada yang bisa menyampaikan pendapat, misalnya daripada panjang, ya mengetik itu bisa menggunakan audio record. Oke, saya tutup jawabannya. Terima kasih untuk yang sudah memaparkan. Selanjutnya, ini untuk video upload. Nah, nih, yuk kita tunjukkan rekaman video, eh, video Bapak dan Ibu sedang berlibur ke daerah. Coba tunjukkan lokasinya atau apa sajalah ya yang bisa menunjukkan rekaman video Bapak dan Ibu saat sedang berlibur. Videonya tidak perlu 1 jam 2 jam ya, cukup berapa detik aja pun tidak masalah.
Yuk, silakan yang sudah bergabung. Apa ya rekaman videonya? Misalkan jangan kirim yang aneh-aneh ya, Bapak Ibu ya. Nanti juga saya bisa filter dulu sebelum menampilkan. Tunjukkan rekaman video saat sedang berlibur di suatu daerah. Apakah hanya di rumah nih berliburannya? Oke, ini ada Ibu Sri Wahyuni nih. Masih loading. Wow, kita lihat. Jogging, olahraga. Mantap Ibu Sri. Oke, ada juga Ibu Santi nih. Kita kuliah. Wow, suasana alam. Ini di mana nih? Mirip di Leja Sopeng ya? Apakah ini benar Leja Sopeng? Oke, ya. Saya berikan bintang juga ke Ibu Santi. Yanti Banjarnegara. Ini saya menarik sekali nih lihat video-videonya. Jadi dari video-video ini, Bapak dan Ibu tidak perlu upload lama gitu ya. Tidak perlu menunggu lama. Ada sedang liburan nih sama anaknya. Oke, Yanti. Kemudian Ibu Yulia. Stay at home. Oke. Lanjut Pak Dayat. Menarik sekali nih ya liburannya semua ya. Oh, kemudian Mary. Oke, masih proses ya. Malang, ternyata ya, selain mengupload video itu Bapak dan Ibu bisa menuliskan ya captionnya apa. Ada Malang, Malang. Kemudian ini masih banyak yang juga ada 79, 81. Wow. Ada Ibu Ayu juga yang telah mengirimkan. Ini masih proses Ibu Mary. Coba kita ke Ibu Airin. Mantap. Jangan lupa di follow TikTok Ibu Arin. Keren sekali ya. Saya sudah lama nggak ke Malang nih. Oke, Ibu Fatia. Formatnya belum nih, belum disupport. Iya. Oh, hari Sunday loh. Oke, kaget aku. Dari Pak Milki ya. Ibu Nur Aini. Oke. Itulah semua ya, Bapak dan Ibu. Saya tutup dulu. Semua fitur-fitur yang bisa Bapak Ibu gunakan, tidak hanya rekaman suara, tidak hanya rekaman video, ya. Bapak dan Ibu bisa menggunakan fitur-fitur Plascon yang lainnya. Mantap, Bapak. Oke deh ya. Saya tutup dan berikan bintang untuk semua. Terima kasih. Nah, keren-keren tentunya nanti saya buka-buka ya videonya. Oke, ini adalah semua fitur-fitur ClassPoint yang Bapak Ibu bisa gunakan nih, ya, terutama pada video upload. Kemudian, Bapak dan Ibu, bagaimana sih sistem pelaporan dari ClassPoint? Ya, dari sistem ClassPoint, misalnya ketika Bapak dan Ibu menggunakan multiple choice, ya, ini ada opsi yang jawabannya ya. Negara mana, negara mana yang terletak di Asia nih? Apakah Italia, Oman, atau Mesir? Coba dijawab. Nah, ini ada fitur-fiturnya, Bapak dan Ibu. Ya, fitur-fiturnya adalah kita bisa melihat akumulasi berapa siswa yang menjawab pada poin A, B, dan C. Kemudian setelah itu, ya, ketika kita tutup jawabannya, ya oke, wow, 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 banyak naik lagi. Nah, kita tutup jawabannya, ya. Ini kita bisa melihat ya seberapa besar yang memilih. Oke, akumulasinya, pesertanya, kemudian yang mana yang jawab, siapa saja, dan juga kita bisa melihat siapa saja juga yang memilih C. Dan ada tombol on ini untuk menampilkan jawaban yang benar. Ya, jadi yang jawaban yang benar adalah B. Oke, saya berikan bintang nih untuk yang menjawab B. Oke, saya close lagi. Nah, kemudian sekarang coba Bapak dan Ibu menemukan
5 perbedaan dari kedua gambar di samping. Apa saja sih? Boleh dicoret nih, ini yang bedanya gambar-gambarnya. Jadi hanya menemukan 5 saja, 5 perbedaan dari kedua gambar di samping. Oke, mana sih? Yang di Zoom mungkin juga atau di stream mau lihat, oh yang ini nih gambarnya. Lagi, oke, kita coba cek ini. Aduh, belum diwarnain nih. Belum diwarnain ya. Gambarnya yang mana? Oke, selanjutnya. Oke, ada satu, baru satu nih gambarnya. Ada kan yang lengkap? Satu, dua, tiga, empat. Minus nih lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, Ibu Sri. Mantap, mantap. Oke, yang lima ini mana lagi nih? Jadi memang kita harus memeriksa manual. Itu perbedaannya tadi ya antara yang multiple choice dengan yang slide drawing seperti ini. Kita harus memeriksanya manual, Bapak dan Ibu. Ya, seperti itu perbedaannya. Tentunya eh, aplikasi-aplikasi ini, sematkan-sematkan soal-soal seperti ini yang menentukan interaktif dan apanya tergantung dari ide materi atau ide apa saja yang Bapak Ibu bisa sematkan, kemudian manfaatkan fitur-fitur kelas point ini. Nah, tinggal Bapak Ibu bisa buat seperti apa sih caranya. Oke, saya tutup jawabannya. Terima kasih. Berikan dulu bintang untuk semua. Nah, kemudian ya, di sini Bapak dan Ibu, kita juga bisa menyematkan materi hubungkan hewan untuk menunjukkan rantai makanan. Nah, kita bisa gambar-gambar rantai makanannya ini yang mana saja ya, seperti itu. Ini untuk slide drawing. Ini juga kita bisa eh, upload lagi bentuk-bentuk video upload. Misalnya, coba sebutkan hewan apa saja yang terdapat di gambar yang kamu temukan. Mereka menggunakan video, ada buaya, hiu. Ah, coba diklik ya, nanti ada kuda dan semacamnya. Seperti itu. Kita menggunakan video upload ya. Kemudian Bapak dan Ibu, nah ini nih. Bila gajah jadi ayam, lalu singa jadi ayam, kemudian kambing jadi ayam, maka ayam jadi apa nih? Yuk, coba kita upload audio recordnya. Yang lain juga boleh jawab di kolom chat live Zoom ataupun live streamingnya. Bila gajah jadi ayam, lalu singa jadi ayam, kemudian kambing jadi ayam, maka ayam jadi jadi apa? Ini ada yang kirim nih. Kita coba cek rekaman suaranya. Boleh jawab. Ayam, ayam. Ayam, ayam, ayam. Oke, ini Banyak. banyak. Jadi ayam, maka ayam jadi banyak. Jadi apa? Jadi banyak semua nih kayaknya. Banyak. Ayam jadi Ayam. Kemudian Bapak dan Ibu. Kalau ini? Bila gajah jadi ayam, lalu singa jadi ayam, kemudian kambing jadi ayam, maka ayam jadi banyak. Oke, semua jawabnya banyak ya. Adakah jawaban yang lain? Maka ayam jadi ya. Ayam jadi-jadian. Oke deh ya. Oke, baik. Sebenarnya jawabannya adalah tersembunyi di dalam slide ini. Tutupan kotak ini. Ya, ini bisa kita mainkan Bapak dan Ibu. Satu, dua, tiga. Ayam jadi lima ya. Kalau gajah aja jadi ayam. Singa jadi ayam. Kambing jadi ayam. Maka ayamnya jadi lima. Oke ya. Baik, Bapak dan Ibu. Kita coba next slide lagi. Nah, ini juga mana yang merupakan gunung tertinggi? Kita bisa gunakan dalam pembelajaran seperti ini ya. Gunakan multiple choice-nya. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu, penggunaan-penggunaan dari eh, apa contoh-contoh soal dari class point. Kemudian soal selanjutnya terkait tentang multiple choice juga seperti ini ya, contoh-contoh soal bisa menggunakan voice. Nah, saya mau, oh, sorry, saya belum hentikan kemarin ya, yang tadi, sorry, saya pindah dulu. Ini, saya tutup jawabannya dulu, hampir nih.
Jadi kalau kelas point tidak bisa aktif di next selanjutnya fiturnya berarti ada masih yang jalan. Jadi itu harus ditutup dulu ya supaya bisa dijalankan slide berikutnya. Nah, baik, saya close. Kemudian saya pindah ke slide selanjutnya ya, Bapak dan Ibu. Ini, oke, coba saya buntukan. Lanjutkan 5 kata berikut. Harapan pada muridku kelak. Silakan lanjutkan. Harapan pada muridku kelak. Titik-titik. Apa nih? Harapan pada muridku kelak. Titik-titik. Oke, sudah ada jawaban. Kita cek. Akan sukses ke depan. Akan sukses ke depan. Agar muridku kelak menjadi anak-anak yang sukses dan berhasil dunia akhirat. Amin. Menjadi orang yang sukses di akhirat. Sukses dunia dan akhirat. Menjadi orang yang sukses. Mantap. Muridku menjadi pintar. Menjadi pintar. Wah. Harapanku muridku bisa terus berhebat daripada aku. Amin. Masya Allah. Ini harapan-harapan Bapak dan Ibu. Ini kenapa nih suaranya? Putus nyambungnya. Oke. Oke, baik. Bapak dan Ibu, saya tutup jawabannya. Itulah penggunaan-penggunaan dari fitur class point. Oke. Kemudian, Bapak dan Ibu, pada eh, draggable, ya, draggable object ini tidak hanya yang Bapak Ibu bisa gunakan seperti ini, ya, dan seperti yang saya contohkan, tetapi ini kita bisa juga gunakan draggable object-nya seperti ini, letakkan di mana nih. Jadi tinggal kita buat kotak-kotak aja, kemudian buat soalnya nanti mereka bisa tempatkan ini di mana, gitu. Tempatnya di mana, ya, seperti itu. Kemudian ada menarik lagi, ada namanya main tebak gambar. Nah, ini kita buat mekanisme permainannya seperti apa. Jadi yang pertama, kita gunakan name pickers. Siapa yang muncul dari situ, ya, langsung nama yang terpilih akan membuka salah satu kartu. Kemudian nanti saya atau host yang akan membuka atau mendrag label kartunya, lalu yang terpilih tersebut akan menjawab pertanyaan. Tebak gambar. Contohnya seperti ini, ronde 1. Ini topiknya tentang hewan. Nah, saya gunakan name pickers-nya. Name pickers-nya ini, oke, belum ya. Name pickers-nya ini saya pilih yang ubah tampilan ke kartu. Oke, saya pilih otomatis. Saya pilih 2 nama ya. Oke, Ibu Zizi, adakah di Zoom? Boleh resen? Atau Ibu Susi? Boleh di kolom chat buka eh mau buka nomor yang mana? Hmm, oke, Ibu Zizi dan Susi yang terpilih. Oke, 8, 1, 8 ya. Kita buka nomor 8. Ini kita drag. Nah, kira-kira ayo apa jawabannya? Nah, 8 dan 1 nih ya, saya buka nih. Masih belum terlihat ya. Apa jawabannya? Ada kelinci, ada kucing. Oke, ada yang bilang jawab. Coba nomor 3. Oke, saya buka lagi. Belum terlihat lagi. Ada panda, kambing. Wow, kambing. Ayo buka nomor berapa lagi? Nomor 7. Oke. Tereng. Panda, buaya, kucing. Oh, buaya katanya 9. Buaya katanya selembut ini ya. Oke, kita buka nomor 2. Tring, masih kosong. Ayo, kira-kira apa? Kambing, kucing, kerak, kerak. Oke, baik. Ah, kita buka lagi nih ya. Buka lagi dragnya. Dreneng. Yeay, yang jawab kambing siapa? Iya, jadi ini adalah kambing. Nah, Bapak Ibu bisa manfaatkan retrieval-nya seperti ini. Ya, cocok untuk semua jenjang. Ya, anak-anak tidak perlu hadir di
kelas point, tetapi kita saja yang menggerakkan atau nanti mereka yang menggerakkan gitu. Oke deh, terima kasih atas antusiasnya. Yang jauh buaya ini luar biasa sekali menebaknya ya. Ini bukan zong kok ya, karena kan kita harus sesuai dengan pelajaran gitu ya. Oke, baik. Next. Nah, kita ronde kedua nih. Topik makanan. Ada yang mau jawab? Ya itu kambingnya. Ada yang mau jawab nih? 13. Oke, 13 kita coba. Makanan apa nih ya? Oke, nomor 5. Oke. 8. Tempe goreng, tempe goreng. 18. Oke. Tempe. Oke deh. Semuanya benar ya. Ini tempe ya. Yang tidak pernah makan tempe berarti itu yang tidak jawab. Ini semua tempe ya, tempe goreng. Seperti itulah ya, menyematkan materi pembelajaran, kemudian membuat soal asesmen eh, atau kuis dalam bentuk games edukasinya ya seperti ini. Membuat eh, apa namanya? Oke, membuat soal-soal yang lebih menyenangkan. Sistem hadiah gamifikasinya adalah di mana gamifikasi dalam kelas poin adalah menggunakan bintang, kemudian ada level lencana dan leaderboard. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian kita bisa mengatur pengelolaan kelas berapapun itu kita bisa add new class, kemudian masukkan nama siswa kita. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, inilah hadiah bintang, ya hadiah bintang untuk peserta yang sudah berinteraksi dalam kelas poin ini. Kita bisa juga mainkan naik levelnya untuk sebagai level motivasi dan juga bersaing dengan leaderboard. Untuk mengetahui siapa sih leaderboard dalam presentasi saya atau materi saya pada hari ini, saya klik leaderboardnya. Nah, inilah leaderboardnya. Yang pertama adalah Ibu Ina, kemudian ada Ibu Zizi dan Ibu Vivian Ode yang telah mendapatkan atau peringkat total. Ya, seperti itu. Nah, jadi kita banyak-banyak interaksi saja ya, Bapak dan Ibu, di dalam sesi pertanyaan. Ya, kemudian itulah penggunaan-penggunaan kelas poin. Letak game edukasinya ini adalah ketika Bapak dan Ibu memanfaatkan eh, fitur-fiturnya, kemudian kaitkan dengan mata pelajaran, lalu buat pembelajaran itu lebih menyenangkan. Ya, terima kasih. Itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator.